Apa yang harus aku lakukan? Perbaiki segala urusanku, ya Allah. Fauzi suamiku sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga Fatur anak kita. Haikal dan Bila pun belum sanggup aku temukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuatkan imanku ya Allah, ya Rabbi. Mayang, sebaiknya kamu pulang aja. Biar papa yang jaga Fatur di sini. Enggak, Pak. Mai di sini aja. Mai takut. Mai mau dari samping Fatur terus sampai dia bangun. Sudahlah, Mai. Kamu istirahat di rumah, ya. Pandu. Iya kan? Tolong kamu ambil pakaian dan juga peralatan mandi buat Mayang dan saya. Iya kan? Tapi jagain Obi Fatur ya kan? Ini kan cucu saya. Udah, kamu ambil cepat ke sana. Iya. Aduh, gimana ya? Masa saya buka jilbabnya? Tapi kalau nggak buka jilbabnya, gimana cara ngobatinnya? Ini teh dosa, bukan muhrim. Jadi saya nggak boleh lihat auratnya. Gimana ya? Ya udahlah, yang penting diobatin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sisa gopek gua? Bayar. Kemarin kan gue udah bilang, kalau anak itu udah mampus, baru gue bayar sisanya. Kurang ajar lu ya. Lu lama-lama gua mampusin juga lu. Coba aja lu kalau berani. Brengsek lo. Kurang ajar lu ya. Hah? Bunuh lu. Hei, Aduh. ada apa sini? Hei, lu mau apain ini gue, ha? Gua gampar bolak-balik kangus lu. Ampun bang, ampun. Ini semua gara-gara bini abang. Masa saya udah jalan tugas tapi bayarannya kagak dilunasin bang? Tugas apaan emang ya? Gini bang, tempo hari saya dijanji 1 juta bang. Kalau bisa nabrak anak majikannya sampai mati. Nah, saya dengar tuh bocah lagi sekarat di rumah sakit bang. Tapi uang yang dijanjiin kagak dilunasin juga bang. Astagfirullahaladzim. Hati macam apa yang lu punya sih, Dina? Pergi lo. Ingat ya, lu harus lunasin bayaran lu. Pergi, cepetan. Iya bang. Ajar juga lu, ntar lu. Mas, maafin aku, Mas. Maafin aku. Lagian ngapain sih, Mas? Kita harus berantem gara-gara bocah tengil itu, Mas. Mas. Jangan coba-coba lu ngina si Obi ya. Sekarang juga kita cerai. Apa? Jangan, Mas. Aku cinta mati sama kamu, Mas. Enggak. Gua nggak mau punya bini sadis kayak lu. Sama banget lu mau buka arisan lu. Musuhnya majikan gue lu. Jangan, Mas. Lu gua talak 3. Enggak, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Kalau lu nggak mau gue ceraiin, lu gue masukin ke penjara mau lu.
bego. Semua rencana gue hancur. Tapi gue nggak boleh menyerah. Mas Pandu harus balik di pangkuan gue. Dan bocah tengil itu harus mati. Tapi gimana caranya? Saya bisa membantu mewujudkan semua keinginan kamu. Ibu siapa ya? Kenalkan, saya Clarissa. Hah? Clarissa? Maaf, Bu. Sebenarnya ada masalah apa, Bu, di rumah? Karena kenakalan dan kesopanan Fatur benar-benar buruk. Atau jangan-jangan mungkin Fatur membutuhkan sosok seorang ayah, Bu. Ya Allah yang maha pemberi nyawa. Jauhin Obi Fatur dari sakaratul maut, ya Allah. Walaupun hamba belum pernah punya anak, tapi hamba sayang banget sama Obi Fatur udah kayak anak hamba sendiri, ya Allah. Ya Allah yang maha penyelamat. Saya ikhlas. Saya rela ngedonorin nyawa saya, ya Allah. Kenapa aku jadi kepikiran Pandu ya? Apa nggak ada orang lain lagi yang cocok jadi figur seorang ayah bagi Fatur? Walaupun dia begitu sangat mencintai Fatur. Aku juga udah janji sama Nina untuk tidak mengambil Pandu dari dia. Ya Allah. Ya Allah, kasih hamba petunjuk, ya Allah. Aku bingung. Aku takut salah, ya Allah. Kasih hamba petunjuk-Mu, ya Allah. Mas Fauzi sayang. Aku harus apa? Aku harus apa, Mas? Apa benar anak-anak kita butuh seorang figur ayah pengganti kamu, Mas? Aduh, kenapa aku jadi pikirin ini ya? Aku pasti lagi ngaco. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tolong aku. Aku pasti ngaco. Kerasnya hatiku seorang manusia, langkahku yang penuh dosa. Maafkanlah aku, ya Allah. Tanpamu aku tak mungkin jalani hari indah. Tak mungkin kaki berpijak pasti, karena ku tahu aku tak sempurna. Dan tanpamu aku. Ya Allah, aku di mana? Ya Allah, jam berapa ini? Aku belum sholat.
Nama saya Teh Odang. Saya orang baik-baik. Sumpah, demi Allah. Saya yang bawa kamu ke rumah saya ini karena kamu jatuh dari mobil. Dan ada orang yang mau lukai kamu. Lepasin, Pak, turunin saya! Makasih ya udah mau nolongin saya. Nama saya Salsa. Ini saya berikan obat buat luka kamu. Kamu teh tidak bisa beli. Saya buta, Kang Odang. Kita harus cepat cari Salsa. Bro, lu bisa santai aja kan? Gue juga udah lapor ke polisi kok. Lagian lu mau nyari kemana juga. Mendingan sekarang lo tinggal di sini. Gue ke rumah Salsa karena polisi minta fotonya Salsa. Ya udah lu ke sana. Ngapain juga lu di sini? Ya udah lu bisa tenang kan? Gue juga mau jalan ke sana. Gue sayang sama Salsa. Gue merasa dia ada dalam kehidupan gue. Mendingan lu cepet sekarang ke rumah Pak Andre. Gue juga sayang sama Salsa. Salsa itu milik gue, bukan milik lo. Mahamu segalanya. Salsa, Iya, Kang Odang. maaf. Ini bukan maksudnya mau mengusir. Saya senang kok kamu ada di sini. Tapi Kenapa, Kang Odang? sebaiknya kamu teh saya antar pulang aja. Kamu nggak marah kan? Alhamdulillah. Ya nggak marah lah, Kang. Aduh, Sasa pengen banget pulang ke rumah. Kasihan Pak Andre, pasti dia sendirian di rumah. Pak Andre. Iya, orang yang rawat Salsa, sejak Salsa buta. Ya udah, ayo atuh kita cari. Ayo. Ini. Yang dalam pikiranku cuma Salsa. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Kamu juga sih. Seharusnya kamu tidak bersikap ceroboh seperti itu, Mira. Menyerahkan Salsa kepada orang yang tidak kamu kenal sama sekali. Saya akan merasa berdosa seumur hidup, Mira. Saya tidak sanggup hidup seperti ini. Papa. Gibran. Papa. Papa. Gimana kabar kamu, Nak? Baik, Pak. Maafin aku ya, Pak. Kamu bersama anak dan istrimu, Gibran? Gibran sendiri, Pak. Nanti mereka menyusul. Cucu Papa lucu sekali. Alhamdulillah. Tadi Papa bicara sama siapa? Tadi Papa bicara sama temannya Papa. Gara-gara dia, Salsa hilang diculik orang. Salsa siapa, Pak? Salsa adalah anak yang dititipkan Ibu Yani 10 tahun yang lalu di rumahnya Papa. Gara-gara Papa, matanya Salsa menjadi buta. Aduh. Papa merasa bersalah terhadap Salsa.
Aduh. Papa. Afin, Bapak, nak. Bapak sudah merestui pernikahan kalian. Papa. Sasa. Papa. Jangan tinggalin Ibran, Pak. Kita baru bertemu setelah 23 tahun, Pak. Jangan tinggalin Ibran, Pak. Jangan tinggalin Ibran, Pak. Papa. Papa. Obi, cepat sembuh ya. Gue gak tega ngeliat lu begini, Bi. Gue sayang banget sama lu, Bi. Katanya yang sering dinyanyiin anak-anak sekolahan tuh. Gue cinta jiwa dan raga sama lu, Bi. Dari waktu gue temuin lu di gerobak dulu, rasanya gue udah gak bisa dipisahin lagi sama lu, Bi. Pak Pandu. Pak Pandu. 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 Ternyata anakku memang butuh seorang ayah. Dan Mas Pandu sangat tulus mencintai Fatur. Ngapain kamu peluk-peluk cucu saya? Hah? Lepasin. Iya kan? Cucu kakek kebangun ya sayangnya. Iya. Tidur lagi ya sayangnya. Bobo lagi ya. Ayo sayang, bobo lagi ya sayangnya. Bobo lagi. Ngapain sih kamu di sini? Hah? Nyempit-nyempitin ruangan aja kamu. Keluar sana. Iya kan? Dan titip Obi ya kan? Keluar sana. Iya kan? Bu, ini tasnya, Bu. Bagaimana, Nina? Saya sih mau aja saling bantu, Bu. Asalkan Mas Pandu balik lagi sama saya. Kamu tenang aja, jangan khawatir. Pandu pasti akan kembali ke pelukan kamu. Tapi yang pasti sekarang kita harus menghabisi keluarga Jatmiko, Mayang, dan ketiga anaknya. Terus, sekarang kita harus ngapain, Bu? Apa langsung aja kita bunuh mereka? Tidak, Nina. Kita jangan sampai mengotori tangan kita dengan darah mereka. Yang pasti kita harus menemukan Haikal dan Sasa dulu. Dan saya tahu siapa orang yang bisa melakukan itu semua. Siapa, Bu? Sentot. Dan yang pasti kita harus meneror rumah Jatmiko terlebih dahulu. Saya setuju, Bu. Setuju, Bu. Sasa, ini nomor 26.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Saya mau ketemu sama Pak Andre. Kamu siapa? Saya Salsa. Apa? Salsa? Brengsek! Gara-gara kamu papaku meninggal dunia. Pak Andre meninggal. Dasar perempuan sialan! Masya Allah, jangan kasar Mas sama perempuan. Kasihan Salsa. Campur lo. Kang, maaf Kang. Saya tidak bermaksud untuk melukai Akang. Salsa. Ayo kita pulang. Tapi Kang... Udah, ayo. Mas. Apa lagi? Pak Andre-nya ada. Saya butuh foto Salsa agar polisi bisa mencarinya. Setan dengan Salsa. Gue udah gak ada urusan lagi dengan Salsa. Hah? Mas. Tunggu, Mas. Selamat datang kembali cucu kakek ke rumah. Dan kakek senang sekali karena Fatur sudah boleh pulang. Ya dong. Hati-hati kan, ntar si Obi Fatur jatuh lagi. Urusin tuh barang yang ada di situ toh. Ngapain kamu urusin saya dengan cucu saya? Tahu nih Pak Pandu, nyebelin banget sih. Mayang? Ada apa Mayang? Astagfirullahaladzim. Apa kek? Jangan dilihat. Loh kek? Pakai. Udah jangan dilihat. Papa, kira-kira siapa yang berbuat seperti ini ya, Pak? Tanya sama Nina. Nina! Maaf kan, si Nina udah ceraiin kan. Istilah katanya udah ya talak kan. Kamu menceraikan Nina? Maksud kamu biar bisa kawin dengan putri saya? Iya kan, biar saya bisa jadi bapaknya si Obi Fatur. Papa. Jangan, Pak. Jangan. Bawa Fatur ke sana. Fatur maunya sama kakek. Udah sayang, kamu naik ke atas ya. Udah. Cepat. Iya. Pak, jangan-jangan ini kerjaannya Clarissa, Pak. Bagaimana mungkin? Perempuan iblis itu kan masih ada di penjara. Tapi, Pak, aku belum lama ini rasanya ngeliat Clarissa, Pak. Di jalan. Udah gak di penjara, Pak. Apa? Astagfirullahaladzim. Mas Pandu. Sepertinya kayak Clarissa. Kagak mungkin, Bu. Bukan dia. Clarissa kan lagi di penjara. Ternyata perempuan iblis itu sudah kabur dari penjara. Astagfirullahaladzim. Jadi pembunuh berdarah dingin itu bisa berkeliaran di mana aja dong. Ya ampun, gimana nih Obi Fatur? Pokoknya ayah nggak rela dunia akhirat kalau sampai dia kenapa-napa kan. Ayah nemenin dia dulu ya kan ya, misi kan? Mulai hari ini kita harus lebih waspada. Papa periksa pintu-pintu semuanya.
Pokoknya gue nggak mau tahu. Paling telat besok. Kalau lo nggak bayar utang juga, ini rumah bakal gue sita. Allah, gimana nasib saya ya? Kang, Ya? Akang yang sabar ya. Salsa bakal bantu kok, Kang. Gimana kalau sekarang nih kita ngamen? Salsa bisa nyanyi loh. Apa? Salsa mau ngamen? Astagfirullahaladzim. Salsa teh nggak pantas ngamen. Kang, gak ada yang gak pantas buat Salsa pekerjaan apapun. Ya, selama itu masih halal. Salsa kan juga butuh duit buat beli baju. Masa Salsa harus pakai baju ini terus? Iya juga ya. Ya udah, kita ngamen yuk. Kebetulan Kang Odang juga punya gitar. Dikasih sama Mama Odang. Wah, kebetulan banget kan. Yaudah yuk. Yuk, tahan ya. Iya, iya. Ih, Papa Pandu apa-apaan sih? Gue udah tahu dipeluk mulu. Obi, dengerin nih. Soalnya sekarang keadaan lagi gawat nih. Jadi gue harus jagain lu terus. Si ibu Clarissa yang pembunuh itu tuh, dia kabur dari penjara. Ih, bodoh ah. Pokoknya Fatur gak mau dipeluk lagi sama Papa Pandu. Papa Pandu kan bau. Iya, bentar. Lepasin. Aduh. Makin enak. Fatur, kamu kalau ngomong sama orang tua yang sopan dong, Nak. Habisnya, Papa Pandu meluk-meluk Fatur terus sih. Fatur kan jadi sebel. Bu, emangnya Tante Clarissa yang dibilang perempuan iblis sama kakek itu kabur dari penjara ya? Udah, kamu nggak usah dengerin omongan orang tua, ya? Mas Pandu, tolong Papa aja ya, cek semua pintu ya, biar Fatur saya yang jaga. Iya, Bu. Tapi tolong jagain si Obi, Bu ya. Bukannya apa-apa, Bu. Saya rasa deg-degan banget nih. Ih, Papa lu gimana sih? Udah pasti lah Ibu jagain Fatur. Fatur, kamu tuh kalau ngomong yang sopan ya, Nak ya. Bu, pintunya ya kunci aja ya. Yang di luar aja Mas Pandu, yang di kamar saya nggak apa-apa. Iya. Tapi ntar kalau ada apa-apa teriak ya, Bu ya. Yang kenceng, Bu. Biar ntar saya datang duluan ke sini, ya. Ih, Papa lu bawel banget sih. Udah buruan sana. Iya, Obi Fatur. Iya, Bu. Laporkan, semua pintu-pintu sama jendela udah ya kunci-kunciin kan. Tapi ini kalau ayah boleh usul kan ya, gimana kalau kita ganti aja kuncinya kan? Piling-piling ayah nih, takut ini orang jahat punya kunci ini di rumah nih. Jangan-jangan yang melakukan semua ini bukan Clarissa, tapi istri kamu. Nggak mungkin kan? Saya tahu persis Nina kayak gimana. Menurut ayah sih nggak berani dia begini-beginian kan. Beda sama Bu Clarissa. Orang buktinya aja dia kabur dari penjara kan, ya kan? Bisa jadi juga sih. Kemarin aja dia ke Gap lagi ngebayar tukang ojek buat nabrak si Fatur. HP ayah aduin aja ya. Aduh, tapi kalau ayah ngadu, ntar ayah diusir sama nih Juragan. Terus ayah nggak bisa ngeliat Obi lagi deh. Loh, kok kamu malah bengong sih? Cepat beli kunci baru. Pokoknya rumah ini semuanya harus diganti kuncinya. Baik kan? Mahamu segalanya. Randy, makan dong. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Kamu harus banyak makan untuk memulihkan kesehatanmu. Saya lagi gak selera, Pak. Saya selalu kepikiran Salsa.
andai aja waktu itu Doni bisa nyelamatin Salsa. Pasti. Tenanglah, Ren. Kita serahkan semua kepada Tuhan, ya. Saya mau pulang, Pak. Kepala saya pusing banget. Ayo. Permisi. Assalamualaikum. Punten, teteh-teteh, akang-akang. Kami akan membawakan sebuah lagu untuk menghibur akang-akang dan teteh-teteh. Ya Allah, lindungilah Salsa dari segala kejahatan manusia dan setan. Jauhkanlah dia dari segala kesusahan. Berilah dia penglihatan yang terang dalam kebutaannya. Jadi kamu yang namanya Randy? Anak jalanan yang kamu anggap sebagai anak kita? Ya? Mama, kok pulang nggak bilang-bilang sih? Kenapa kamu masih di rumah ini? Rusak rumah tangga saya. Kamu tahu, suami saya tidak mau ikut ke Singapura gara-gara kamu. Sari! Duh, capek banget ya. Kita ngamen seharian dari restoran ke restoran. Alhamdulillah, uang yang kita dapat hasil dari suara kamu lumayan banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan uangnya bisa buat bayar utangnya Kang Odang ya. Insya Allah, ini lebih dari cukup. Bahkan bisa beliin baju buat kamu. Makasih ya, Kang. Wah, banyak juga uang lo. Iya bang, hasil dari ngamen. Oh, hasil ngamen? Uang ini buat gua. Ini nada pertama. Itu nada kedua. Mau nada ketiga? Enggak. Ampun. Ampun. Astagfirullahaladzim. Saya teh udah nyakitin orang. Ya Allah. Kang? Ya.
Kang Odang nggak apa-apa. Kang Odang mah nggak apa-apa. Cuma Kang Odang udah nyakitin orang. Nggak apa-apa kali, Kang. Kan namanya juga ngebela diri. Ya udah, kita pulang aja yuk. Ayo kita pulang. Mahamu segalanya. Papa gimana sih? Demi anak jalanan itu Papa mau pisah sama Mama. Mama, bukankah ini keinginan kamu sendiri? Seharusnya kamu nuruti Papa tinggal di Jakarta. Papa ini suami kamu, tahu? Mama, kamu dengar alasan Papa. Selama Papa gak ngusir anak jalanan itu, Papa ceraikan Mama. Mama jangan memaksa. Tuhan memang tidak melarang perceraian, tapi dia membenci perceraian. Pak, sebaiknya Randy pergi, Pak. Randy, kamu jangan pergi. Kamu udah bagian dari hidup saya. Kamu saya udah anggap anak saya sendiri. Saya minta cerai. Pak, selama ini saya udah banyak berutang budi sama Bapak. Sekarang izinkan saya pergi, Pak. Tunggu! Suami kamu saya tahan. Kalau kamu masih ada sedikit hormat kepada saya, kamu tidak akan pernah ninggalin rumah ini tanpa izin saya. Kembalikan paspor Mama. Diam kamu! Papa yang harus diam. Ayo Randy, kamu harus banyak istirahat di kamar. Bener, Pak. Saya nggak bohong. Saya nyaksiin sendiri aksi penculikan itu. Kami sudah menerima pengaduan Anda. Tapi Anda tidak bisa membuktikan pengajuan tersebut. Anda jangan mengada-ada. Kami bisa menahan Anda karena kebohongan ini. Tapi, Pak... Begini saja. Anda bisa atau tidak mengajukan saksi lain yang melihat kejadian tersebut. Doni, Mama kangen kamu, Nak. Saya bersumpah, anak-anak Mayang harus saya bunuh terlebih dahulu, biar Jatmiko dan Mayang tersiksa. Pasti sanggup dia, Bu. Dulu aja dia naruh si Obi Patur di panti asuhan, Bu. Untung aja saya muter-muter keliling Jakarta ketemu. Coba bayangin, Bu, kalau sampai nggak ketemu, Obi Patur kan nggak ada di pelukan saya lagi sekarang. Ya Allah, laki-laki di hadapanku ini sungguh mencintai anakku seperti anak kandungnya sendiri. Yang salah itu kan Nina, Pak, bukan Mas Pandu. Tapi bisa jadi si bedul itu nanti yang akan mencelakakan Fatur, cucu Papa. Enggak, Pak. Insya Allah enggak.